selanjutnya kita akan bahas tentang berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Apa sih yang kalian tahu tentang berpartisipasi dalam kehidupan sosial? Yang harus kalian tahu itu yang ada di benak kalian. Kalau kalian dengar kata berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kalian harus ingat yang pertama ada manusia, lalu masyarakat, dan yang ketiga tentang ketertiban. Itu tiga elemen ini, tiga unsur ini harus kalian pahami betul-betul. Manusia sama masyarakat bukannya sama? Nah iya sama. Kita manusia, kita terjun ke kehidupan masyarakat luas. Nah di masyarakat itu kita mulai mengenal tata tertib. Tata tertib itu ada berbagai macam, tata tertib di sekolah, dalam keluarga, tata tertib di lingkungan setempat kamu berada. Nah itu semua tata tertib. Yang tata tertib itu harus kamu patuhi agar kehidupan kamu aman, tentram, damai. Oke ya, sampai sini paham? Nah, setelah kamu paham tiga unsur dari kehidupan sosial itu, di dalam tiga unsur itu kamu pasti nggak asing lagi dan kamu pasti bakalan kenal sama yang namanya aturan atau yang biasa disebut norma. Norma itu biasanya ada 5 ya, 5 norma. Yang pertama ada norma agama, kesusilaan, ada kesopanan, norma hukum, dan yang terakhir itu ada norma adat. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya tentang norma itu ya. Oke, yang pertama ada norma agama. Norma agama itu suatu aturan atau peraturan yang harus diterima oleh manusia dari perintah-perintahnya atau larang-larangannya. Itu semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila kita melanggar, maka akan ada hukuman. Hukumannya itu berupa siksaan nanti di akhirat. Contohnya, contoh paling sederhana dalam norma agama itu kita punya aturan yaitu sholat 5 waktu, sholat tepat waktu. Nah itu contohnya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu aturan hidup yang berasal dari lubuk hati manusia, sanubari manusia. Biasanya kita dengar kalau kata kesusilaan itu hubungannya dengan pergaulan bebas ya. Contoh lain dari norma kesusilaan itu ketika kita berpakaian, kita harus mengikuti sikon dan kondisinya. Terus kita harus berbicara yang baik, meminta maaf jika salah. Apa sih sanksi-sanksi dari norma kesusilaan? Nah, sanksi yang paling umum kalau kita melanggar norma kesusilaan itu yang pertama pasti kita dikucilkan dari masyarakat, dari teman-teman. Kalau kita berbuat salah nih pasti kita dikucilkan. Yang kedua pasti kita mempunyai rasa penyesalan yang mendalam yang tadi saya sebutin. Lalu bisa aja dipenjara kalau kita melanggar norma kesusilaan itu udah sampai ke ranah hukum, berarti udah berat banget kasusnya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini paling sering kita sebut dengan sopan santun, tata krama, atau biasa kita sebut adat istiadat ya. Di dalam norma kesopanan ini ada yang berlaku bagi seluruh masyarakat, ada yang tidak berlaku bagi seluruh masyarakat. Apa sih? Kok bisa ya ada perbedaan itu? Nah, kita bicara untuk yang berlaku untuk semua masyarakat. Norma kesopanan yang berlaku untuk semua masyarakat itu ada sopan santun dan tata krama. Contohnya, kita harus menghormati yang lebih tua. Karena saya yakin semua di seluruh masyarakat sependapat dengan itu ya. Kita harus menghormati yang lebih tua, berbicara yang sopan, tidak menyela pembicaraan orang. Nah, lalu norma yang tidak berlaku untuk seluruh masyarakat itu apa? Ada yang namanya norma atau adat istiadat. Karena istiadat di suatu daerah dan daerah lainnya itu berbeda. Misalkan ada adat istiadat di daerah tertentu dianggap itu keramat atau sangat
harus dijunjung tinggi nilainya. Berbeda dengan di daerah kita, bahwa yang seperti itu biasa aja gitu ya. Nah, hal-hal demikian itu yang harus kita hormati dan kita saling jaga agar tidak terjadinya keributan ya di sesama antar manusia. Norma yang keempat itu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini aturan-aturannya itu dibuat oleh lembaga kekuasaan atau lembaga pemerintah. Nah, norma hukum ini biasanya kaitannya dengan undang-undang dan undang-undang ini apabila dilanggar kita akan mendapat sanksi dari pemerintah. Keistimewaan dari norma hukum yaitu sifatnya memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman. Contohnya nih, saat pandemi sekarang ini, pandemi COVID, kita semua jika keluar rumah harus memakai masker. Nah, apabila kita melanggar dan tidak memakai masker, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Nah, itu dia salah satu contoh yang paling sederhana. Oke ya. Yang terakhir ada norma adat. Nah, norma adat ini aturannya itu dibuat sama manusia itu sendiri. Jadi dianggap sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Norma adat ini tradisi yang turun-temurun, yang diwariskan secara turun-temurun dan dijaga kelestariannya agar dapat dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, sanksi dari norma adat ini, kalau kita nggak mengikuti aturan norma adat yang sudah berlaku, biasanya kita dikucilkan atau kita jadi sumber omongan ya gitu ya dalam masyarakat itu sendiri, karena aturan atau sanksinya itu dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Pembahasan kita tentang berpartisipasi dalam kehidupan sosial ini selesai sampai di sini. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyain gitu bisa langsung komen di kolom komentar ini atau bisa langsung japrik atau aprik ke saya yang udah punya nomornya, karena biar lebih jelas, biar lebih enak ngobrolnya. Oke ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.